oke. Astagfirullahaladzim, lupa aku. Oh ya, halo Keiko. Gimana? Jadi tidak ketemu hari ini, jadi kan? Cil, tunggu ya, aku lagi OTW, macetnya tadi tuh, Cil. Ntar ya. Oi Keiko, dari mana bay ngomongnya kau? Ay, Cil, tadi tuh jalanan macet nih, yang tahu udah. Lah macet, panas pula. Paling lagi macetnya soalnya Keiko. Itulah. Ada berita apa ini? Ini nah tadi tuh, Cil. Aku kan nengok di HP. Ini nah, ada Gunung Everest. Iya kan? Iya. Tapi gaul, aku daki ke sana. Oh Keiko, tinggi loh Gunung Everest tuh, dingin pula suhunya ekstrim. Iya sih, katanya oksigennya tuh lah tipis, tinggi, salju, ada galau. Iya Keiko. Aku juga mikir cak mana weh. Karena nggak banyak orang pacak mendaki ke puncak Gunung Everest tuh, karena tinggi nih ya kan. Karena aduh, perjuangan yang sampai ke puncak itu tuh. Padahal ngejurang kan dia tuh. Iya kan. Makanya ngeri aku naik di situ lah sampai pucuk. Aku turun, merosot. Aku tidak pernah Keiko punya pengalaman itu Keiko. Kau berani deh kau nih. Cak mana kau? Nah Keiko, sebelum kita ngebahas lebih lanjut soal apa itu gunung-gunung Everest itu nah, cak mana kita opening dulu Keiko. Setuju kan? Setuju. Halo pemirsa Pol TV, berjumpa lagi di program Ngapom itu bersama Cila dan Keiko. Nah pemirsa, sekarang kita lagi berada di salah satu tempat nongkrong terhits di kota Palembang, yaitu 8 Coffee Cafe dan Resto. Kira-kira Keiko kita bakal ngapain baik sih di sini? Nah, jadi pemirsa, kita tentunya bakal bahas tentang gunung Everest. Iya, tentang apa Info-infonya. iya kan, dari Gunung Everest. Dan juga Keiko kita bakal nge-review makanan, minuman, dan menu-menu lainnya yang habis kalau gitu. Iya, ini deh kalau pesen manian Keiko macamnya. Oh iya, kau baru kan kesini? Baru kan. Nah, kau galak gak kita nge-review tempat-tempatnya dari outdoor, indoor, cak mana? galak nih, aku. Payo Keiko. Keiko, cak mana nih tempatnya? Nyaman sih kak. Iya kan, bagus itu lah adem, terus juga banyaknya Foto-fotonya banyak. estetik juga kan, Keiko. cek ini terus itu. Iya lagi. Relate. Oh Keiko, coba kamu pegang es batu dulu deh. Kok? Dingin, Cil. Nah Keiko, bayang suhu di Gunung Everest sana tuh pacak jauh lebih dingin daripada es ini nah. Belum lagi perjuangan muncaknya itu Nah itu tantangan Keiko. Oksigen tipis pula. Iya kan? Nah, jadi untuk para pemirsa Pal TV, pastinya pada penasaran kan cak mana sih rasanya mendaki Gunung Everest? Nah, jingok bay videonya di Ngapom itu. Inilah gunung tertinggi di dunia, Everest. Gunung yang tingginya setara puluhan Monas kalau ditumpuk. Baru sedikit orang Indonesia yang berhasil muncak ke sana. Tapi ini belum termasuk mereka-mereka yang berhasil muncak lewat game satu ini. Jadi, apa rasanya ngedaki puncak Everest? Kalau kalian males ribet dan pengen cara instan buat ngedaki, kemungkinan kalian bisa mati. Soalnya kondisinya benar-benar ekstrim dan mematikan. Makin tinggi, kandungan oksigen di udara makin rendah. Bayangin, tiap satu langkah kita perlu narik nafas berkali-kali buat bertahan hidup. Tapi kalau nggak kuat, kita bisa makin sesek, linglung, kulit membiru gara-gara darah kekurangan oksigen, dan lama-lama kesadaran menurun. Selain itu, nggak sedikit pendaki yang tiba-tiba tumbang. Pembuluh darahnya meledak akibat tekanan tinggi. Dan jangan heran kalau kita mulai ngelihat benda-benda ajaib, karena di kondisi kayak gini, otak rentan buat
halu. Oke, entah gimana caranya, mungkin kita bisa sampai di ketinggian segini. Selamat datang di zona kematian. Kondisi yang udah ekstrim tadi, makin ekstrim lagi. Dan di sini, luka kecil bisa bahaya karena butuh waktu lama buat nutupnya. Sistem pengobatan alami ngedown gara-gara tubuh stres bertahan hidup. Ya, saking gilanya, di Gunung Everest sebenarnya dipenuhin gunung mayat, mereka-mereka yang gagal bertahan. Yang seringnya dibiarin gitu aja karena mau diambil pun bahaya. Tapi kalau semematikan itu, kenapa masih ada orang yang bisa sampai ke puncak? Sebelum mendaki, banyak pendaki dari berbagai penjuru dunia yang menetap di kaki Gunung Everest selama beberapa minggu. Dan ya, inilah kunci mereka bisa sukses. Soalnya, tubuh jadi terbiasa sama kondisi ekstrim di Gunung Everest. Ginjal ngehasilin hormon yang bikin tubuh produksi lebih banyak sel darah merah, biar bisa bawa lebih banyak oksigen. Jantung berdetak lebih cepat biar nyalurin darah lebih banyak. Tubuh juga nyiptain lebih banyak pembuluh-pembuluh darah super kecil di otot, biar oksigen bisa dikirim lebih efisien. Selain itu, tentu kita juga harus nyiapin tubuh yang fit. Rute beneran di gunung ini nggak bisa di-cheat, dan kita juga nggak bisa di-carry. Belum lagi, ngedaki Everest butuh waktu puluhan hari biar tubuh bisa beradaptasi perlahan seiring makin nanjak. Dan ini bikin pundak makin berat karena harus bawa makanan yang cukup. Sekarang kenalin, Sherpa, warga lokal yang ahli ngedaki dan sering bantuin pendaki internasional bawain barang yang beratnya bisa sampai 2 kali lipat berat badannya. Yang lebih nggak masuk akal lagi, ada yang ngedaki pakai sendal. Ya, buat mereka Everest udah jadi tempat nongkrong sehari-hari. Buat penduduk tropis kayak kita, gerakin jari aja mungkin udah pencapaian. Tapi gimana mereka bisa jadi ibarat punya kekuatan super? Jawabannya lagi-lagi, adaptasi. Tapi nggak kayak pendaki yang adaptasinya cuma beberapa minggu atau bulan. Populasi lokal di sana udah beradaptasi selama ribuan tahun sampai gen mereka juga udah nyesuaiin kondisi lingkungan. Darah mereka lebih encer, bikin jantung lebih gampang mompa dan alirannya lebih lancar. Otot mereka punya senyawa tertentu yang bikin cadangan energi lebih banyak. Volume paru-paru mereka lebih besar dan lingkar dadanya lebih lebar, bikin mereka bisa ngirup udara lebih banyak. Bahkan, sel mereka lebih efisien, cuma butuh lebih sedikit oksigen buat bakar energi. Sungguh luar biasa. Ya, kalau Indonesia punya suku Bajo yang ibarat manusia ikan, Everest punya penduduk lokal yang ibarat manusia es. Tapi gilanya, banyak ahli yang merkirain kalau Gunung Everest bakal susah didaki gara-gara krisis iklim. Suhu yang panas bikin salju makin sering longsor. Jadi, apakah kalian masih pengen ngedaki Everest? Atau cukup di game aja? Wah, banyak nian deh perjuangannya, Cil. Iya, kayak tentunya itu tuh membutuhkan perjuangan fisik yang kuat, mental yang tangguh, dan persiapan kaleng-kaleng Keiko. Jadi untuk para pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, karena ini masih banyak nih informasi unik hanya di Ngapoma itu. Pemirsa Pal TV, kembali lagi nih di Ngapoma itu. Ngomong-ngomong, Keiko, kamu penasaran nggak sih siapa yang punya atau pemilik dari 8 Kopi Cafe Resto nih? Iya, siapa yang punya, Cil? Tempatnya nih estetik dan cantik nih yang soalnya. Nah, mumpungnya Keiko kita kenal sama wongnya mana Nah, itu Kak Marta. Kakak, Kak Marta. Terus tempatnya cantik, Iya. ini juga cantik. Bisa baik kau Keiko, sini Kak. Hai Kak Marta. Langsung si kakak. Sama siapa di sini? Kawan Cila Keiko. Kenalin Kak, Keiko. Iya. Udah pesen makan belum? Belum Kak, bimbang lemak-lemak nian menunya. Kebanyakan. Iya, kebanyakan. Itu kakak make up baik ya. Oh iya, boleh nian. Ayo Keiko. Wow. Wow. Keiko bagus nian Keiko. Galeri aku penuh setelah ini. Bagus banget Kak. Oke.
TK dari rumah janjian sama Keiko. Iya, kan? kamu tadi. Kalau dari mana Keiko? Dari rumah lah, dari mana lagi? Macet kan tadi? Masih deh. Baru sampai. Baru sampai. Iya. Pertama kali kesini. Aku lama sih, Keiko yang pertama kali ya. Iya. Rame ya depan tadi ya. Iya, kalau dia belum lama itu. Iya. Aduh, suka. Juga kan tadi kita udah explore ya Kak, di outdoor sama indoornya gitu kan. Kira-kira ada berapa ruangan Kak di sini dari Kalau ruangan itu kalau di dalam tuh kayaknya ada vape area, Oh, iya, smoking iya. area, outdoor area, indoor sama VIP. Nah, ini temennya. Kakaknya mau makan atau minum? Bukunya udah beli. Keiko tak minum apa? Kan lepas matcha tadi kan. Mana apa minumannya? Banyak Kak. Aduh, bingung aku. Banyak pilihannya. Nah, sebelumnya kan sekarang ini sedang maraknya ya kopi Iya. brand-brand luar negeri. Tahu lah kan kopi-kopi kayak es, F. Nah, Oh, iya, jadi kakak sama suami mikir, kenapa udah sih kita kopi asli dari Sumatera gitu kan? Kan Bener, banyak iya, kan. Kak. Jadi dari situlah kami terinspirasi nih Oh, itulah inspirasinya. buat maju ke kopi-kopi dari Sumatera Selatan. Pantes, tapi itu Cak, foreign country mah itu Keiko. Oh iya, aku juga nak nanya. Nama 8 kopi itu tuh dari mana sih? Iya Kak. Nah. Namanya itu Cak mana? Nah, kalau nama 8 kan biasa kalau Indonesia 8 kan? Iya. Nah, kalau kita nih bakso 8-nya tuh angka 8 tuh 8. Iya. Jadi lebih ke Palembang banget gitu. Oh, Identik iya. kan. Identik. Aku pikir Cak 8 bersaudara. Bukan. Jadi 8 kopi identik dengan Palembang. Oh, Sekarang sambil dicicipin. iya. Keiko nggak ada coba ini, kita sharing dulu. Enggak apa, aku nak ini. Apa? Ini banyak loh Keiko, kita ada sop ya Kak. Ada sop. Sop, ada cemilan, ada bebek. Apa kau nak makan mie baik sih? Ini enggak enak, praktis pula Kak. Tapi kalau dipikir-pikir Keiko sama Kak Marta tahu gak sih apa efek samping kalau kita tuh sering makan mie mak ini namun instan apalagi berkelanjutan setiap hari mak itu. Penasaran kan? Iya, bahaya sih yang Dan pasti. bayang kebayang Kak, kita makan mie instan tanpa bumbu tuh cak mana rasanya? Hambar, Hambar. hambar kan? Nah, jadi pemirsa Pal TV, gimana ya kalau kita makan mie instan setiap hari? Ayo kita jingak videonya di Ngapo Ma Itu. Tiap suapan mie instan ibarat kenikmatan yang gak ada duanya. Mau pakai lauk tambahan atau enggak, mereka tetap indah apa adanya. Bahkan, di benua tetangga pemerintah sana aja udah pernah dituduh terlalu manjain tahanan penjara karena ngasih makannya mie instan. Ya, gara-gara saking enaknya. Tapi, kita juga sering dibilangin kalau mereka itu ngebawa bahaya. Tapi sebenarnya, apa yang bakal terjadi seandainya kita cuma makan mie instan doang tiap hari? Oke, pertama-tama mungkin kita bakal bahagia karena perut kita kenyang, lidah seneng, dan dompet juga ikutan tenang. Tapi buat tahu apa yang terjadi di hari-hari selanjutnya, kita bisa lihat kisah jurnalis ini yang beneran eksperimen makan mie instan terus-terusan selama seminggu. Ya, di hari pertama rasanya baik-baik aja, bisa pergi dan kerja kayak biasa. Tapi keesokan paginya badannya mulai agak lemas dan rasanya pengen buru-buru tidur. Hari ketiga makin terasa lesu dan mulutnya berasa asin. Di hari keempat ngeliat mie instan udah gak asik, malah justru jijik. Ya, dia ngerasa selalu haus, kecapean, hampa, dan hilang nafsu makannya. Dan katanya rasanya itu jadi kayak orang yang baru sembuh dari sakit. Dan semua perubahan di badannya makin parah di hari kelima. Dan gak cuma fisik, emosi pun juga jadi kena. Dia jadi lebih gampang marah, bahkan sama masalah-masalah yang kecil doang. Nah, coba kalian bayangin apa yang bakal terjadi kalau dilanjutin sampai sebulan atau bahkan setahun. Apapun ujungnya, mungkin kita semua tahu bahwa ini jangan ditiru. Mie instan emang bikin kenyang karena kalorinya itu tinggi. Tapi, ya, udah sampai itu aja.
Nutrisi penting lainnya sayangnya rendah dan bisa ganggu keseimbangan gizi badan kita. Dan gak cuma itu, ada garam, micin, dan lemak jenuh yang banyak di mie instan bisa bikin kita jadi tinggi ini, tinggi itu, dan tinggi ini juga. Dan angka di timbangan juga jadi tinggi. Oke. Tapi kalau gitu, gimana kalau sebaliknya? Apakah sehat kalau misalnya cuma makan sejenis sayur aja tiap hari? Ternyata kalau cuma satu jenis sama bahayanya juga. Mau itu mie instan doang, mau itu satu sayur doang, mau itu boba tiap hari, sekalipun nasi goreng 400 juta pun, intinya kita mesti menuhin asupan gizi kita itu kuncinya harus seimbang. Ibarat tim bola, tentu nggak lucu kalau 11 orang isinya striker semua. Intinya sekarang kita tahu dampak konsumsi mie instan terus-terusan. Makanya kata peneliti dari Harvard ini cukup 2 kali sebulan aja makannya. Bisa juga nambahin sayuran dan lauk biar gizinya juga jadi jauh lebih lengkap. Jadi tenang, kesimpulan video ini bukan berarti kita harus langsung ngebuangin stok mie yang ada di rumah kita semuanya. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, Kak Marta, Keiko, itulah efek sampingnya, bahayanya Kak. Berarti nggak boleh sering-sering. Iya, harus diiringi dengan makanan bergizi dan sehat, Keiko, Kak Marta. Iya. Jadi, untuk pemirsa di rumah dan kemana-mana, karena tentunya Kak Marta, Keiko, abis ini kita bakal nge-review makanan-makanan yang sudah tersedia di sini. Dan kemana-mana, hanya di Ngapom Ma Itu. Pemirsa Top TV, kembali lagi di Ngapom Ma Itu. Dan sekarang waktunya Keiko Kak Marta, kita akan nge-review dan mencoba makanan-makanan di sini. Tadi aku udah sabar. Iya, aku mau coba dulu ya Kak. Boleh. Ini ayamnya dipanggang, digoreng Itu ya Kak? bebek. Oh bebek, oh ya astaga aku lupa. Bebeknya digoreng itu. Lembut ya Kak? Dan besar-besar banget sih Iya, kalau bebek di besar. sini. Aku suka Kak, karena ini bagian apa nih? Ini bagian paha kayaknya. Paha. Nih guys, Tuh, sampai sisir. empuk ya dagingnya. Oke nih Kak, sekarang aku mau nanya tentang makanan-makanannya sama minuman nih Kak. Kira-kira ini ada varian terbaru nggak Kak? Di sini? Ini varian baru, jadi ini Yang mana ini, keluar apa? pas session, kita nyebutnya tuh pas spring. Jadi Oh. kayak pink-pink gitu loh. Lucu banget Kak warnanya nih Keiko. Wangi loh Kak, dari sini kecium. Itu perpaduan dari mango apa itu namanya tuh? Mango Coco Bloom. Jadi ada mangonya. Berarti ini mangonya dong? Mangonya ini apa Kak yang warna pink? Itu sirup. Sirup strawberry gitu ya, Iya, strawberry. strawberry. Kalau ini best seller dari sini favorit aku banget matcha. Kayaknya aku Matcha. yang bukan Iya. pecinta matcha pun kalau nyoba ini. Makanya kayak ke ini kan, kita nggak suka kopi. Iya, berarti punya Kak Marta. Oh, ini apa ada sih, challenge Kak? juga nih. Ini Apa tuh Kak? kopi susu belaga. Oh, ini berarti yang jenis kopinya nih. Iya, jenis kopi, Oh. tapi lebih creamy dia rasanya. Lebih creamy ya. Dan nama kopinya juga unik, susu belaga. Kenapa tuh Kak? Dinamain susu belaga? Karena kan Palembang, Oh, ganteng. Nah, iya. Oh ini aku suka banget Kak, karena pure matchanya, bukan kayak full gold tuh enggak gitu. Suka banget. Terus kira-kira harga jangkauan per makanan atau minuman tuh kira-kira di harga mana Kak? Harganya mulai dari 20 ribuan aja. 20 ribuan ya. Murah ya Keiko? Terjangkau Itu uang jajan aku sehari. Oh iya lagi, Iya. jadi bisa kita beli karena emang harganya terjangkau ya Kak, murah-murah gitu satuannya. Terus kira-kira bukanya berapa jam gitu Kak dalam sehari? Bukanya kita 24 jam. Oh full ya? Full time? Ah. Oh,
Berarti kalau misalnya jam 3 malam aku mau ke sini pas Bisa, sahur ya? jam 3, jam 4. Boleh Bisa, lah. boleh. Berarti standby ya di sini? Standby. Wow, keren banget guys. Satu lagi makanan tuh recommended dan enak-enak ya Kak. Gitu. Karena kan aku bukan tipe orang yang terlalu suka kopi kan. Aku suka cuman ada susunya gitu, Iya, oatmeal. Enak Kak. oatmeal, Kopi masih berasa gitu. Gitu. Jadi masih pure dari Sumatera Selatan gitu ya Kak. Bener. Keren sih, enak loh kayak gue sumpah gak bohong. Jadi kita yang bener-bener yang dari Sumsel untuk biji-bijian. Jadi kita nggak ambil dari kota-kota lain. Kita majuin Terus, untuk ya. petani-petani Sumsel. Mie-nya nih beda dari mie instan yang lain. Makanya ada mie. Apa tuh kok? Bedanya. Itu Lebih bervarian ya Kak. itu ada seafoodnya. Jadi ada seafood. proteinnya lah dari mie itu. Iya, nggak apa-apa sih. Masakannya yang Betul. sering-sering kayak gue. Yang sering-sering gitu. Enak ya Kak. Terus juga tipe ke porsi itu banyak ya Kak. Porsinya emang banyak di sini. Pas gitu. Ada memang tipe ke orang yang nasinya dikit gitu Iya. kecil kan. Tapi ini tipe ke lauknya banyak, nasinya juga banyak. Jadi Iya. kayak enak porsinya. Iya emang khusus untuk orang-orang yang biar. Best sih, best gitu. Aku mau cobain makin lagi sih Kak. Boleh. Ini udah pesan kedua kalinya kayaknya. Kedua kali ya? Iya. Ini menu baru sih kayaknya. Oh iya ini. Dia dari susu kelapa. Oh berarti ada macam series gitu ya Kak? milk. Oh best ada macam series. Iya, Coba ya, Kak, jadi cobain. di mix coconut milk itu dicampur dengan matcha. Cobain deh rasanya. Enak Kak. Enak. Jadi matanya tuh gak terlalu kesabakan karena ada kokonatnya gitu. Jadi masih balance gitu iya. Kak. Oke Kak cobain deh. Coba ya. Oh itu 3 rasa kayaknya. Kayaknya lebih creamy ya Kak yang ini ya. Enak loh. Biasanya aku kurang seneng nih Kak buat minuman-minuman yang begini. Iya karena Tapi yang ini enak loh. Biasanya suka yang banyak yang manis-manis itu kan, itu kebanyakan gula. Nah Kak Marta, kira-kira rencana Kakak sama harapan Kakak ke depan untuk Ngapel Kopi ini apa tuh Kak? Setahun ke depan nih? Setahun ke depan. Iya. Ya kalau misalnya mudah-mudahan ada rezekinya ya, pengen buka cabang sih. Pengen buka cabang, mungkin kalau nggak di luar kota, mungkin di Palembang dulu. Oh Bisa iya. bisa di depan kamar aku nggak Kak? Aku juga mau kayak gue kayak gitu. Boleh nanti kita atur. Boleh request ya sayang? Terus juga aku mau tanya nih Kak, kira-kira ini kan udah bagus banget nih tempatnya. Ada rencana nggak inovasi baru untuk Ngapel Kopi sendiri? Kalau inovasi mungkin ke depan itu ada ya, cuman nanti kita coba briefing sama tim lagi apa yang terbaru oke. gitu. Masih diusahakan ya Masih Kak? diusahakan. Kalau untuk sekarang masih ini dulu aja lah. Kita Iya, fokus iya. yang di sini dulu. Terus Oke. ya Kak, Lapan Kopi bisa bertahan dari banyaknya saingan itu gimana tuh? Iya. Yang pasti kita untuk kualitas kita nggak kita kurang-kurangi. Misalnya ada customer yang udah suka kopi ini, nanti kedepannya dia nyicip beda rasa. Nah itu kan ibaratnya membuat customer kecewa kan. Iya. Jadi untuk kualitasnya tetap kita stay di customer mau gitu. Oke Kak. Terus terakhir kira-kira pesan apa yang Kakak mau sampai untuk customer remaja gitu kan di nongkrong itu kayak mana tuh Kak? Untuk customer remaja ya, Iya. mungkin Kayak kita gini kan. mungkin untuk customer remaja kan kebanyakan yang WFC kan. Iya. Yang kerja di sini yang biar mereka juga nyaman. Terus juga anak-anak kosan yang bingung Iya. malam-malam mau makan apa dia juga bisa mampir ke Pantes sini. 24 jam. Iya. Terus ada yang dijangkau kayak Iya. murah banget, gak keluar ya. Mulai dari 20.000-an aja, terus kita juga suka ada diskon-diskon gitu. Enak banget, ada promo gitu ya Kak. Terus ada free minuman kalau dia bawa tumbler. Lumayan kan cuma bawa tumbler dapat lumayan. potongan Kayaknya bawa diskon. deh Kak tumbler. Boleh nanti langsung ke kasir. Oh iya, bisa kayak gitu ya berarti. Ada banyak promo-promonya pokoknya kita. Terdiri dari apa aja tuh Kak? Dari promo mana gitu? Promo kalau misalnya kemarin kalau hari Senin cewek pakai baju warna pink itu dapat beli satu gratis satu. Unik ya, Kak? Iya. Kan hari Senin pakai baju pink ya aku. Terus kita juga ada challenge misalnya foto di OTD kan tadi ada Oh Nanti iya, dapat aku voucher, lihat bannernya. tapi dapat voucher 250.000. Itu kan kita mau support orang yang hobi-hobi foto kan. Besar ya, 250.000 Keiko. Iya, Lumayan loh itu. lumayan. Thank you Kak Marta, best Sama-sama. banget makanannya. Ya kan Keiko? Jadi kan pemirsa, tadi kita udah nge-review tempatnya, spot-spot foto, makanan-makanan lezat, minuman best seller, dan harga-harga. Dan tentunya tadi kita udah interview bareng ownernya, which is Kak Marta. Sama-sama. Pokoknya tempat ini cocok nih buat nongkrong, buat belajar, terus lagi buat kumpul bareng kawan cai. Iya, dan lain-lain benar. pemirsa. Jadi Cila dan Keiko pamit undur diri.
Jadi untuk para pemirsa, saksikan terus ya Ngapa Mak Itu hanya di Pal TV. Kalau ditanya ngapa preset Nyoma itu, jawab Nyoma istilah kami. Bye-bye!